Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fandi Adpen Lazavie Tamsi SPDMH selaku dosen pengampu mata kuliah PKN dan tak lupa kepada teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. Sebelum lanjut ke presentasi, perkenalkan nama saya Meisya Rizky Ananda dengan NIM 2011295 dan juga teman-teman kelompok saya yaitu Rofiatul Hayat, Nita Anita, Ahmad Romani, dan juga Bayu Anggara. Di sini saya selaku moderator akan memandu presentasi pada siang hari ini. Langsung saja kepada presentator pertama kita, yaitu Rofiatul Hayat. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara dan geopolitik serta hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan gabungan dari kata yang terdiri dari wawasan dan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pengertian geopolitik secara khusus diartikan sebagai suatu sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional geografis suatu negara yang apabila dijalankan dan berhasil akan memberikan dampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Dilihat dari hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Diri nama saya Nita Anita, nomor induk mahasiswa 2011287. Saya dari kelas HTNC semester 2. Baik, di sini saya akan menjadi pemateri kedua, melanjutkan dari pemateri pertama. Terima kasih kepada moderator untuk telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikitnya materi dalam diskusi kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Landasan dasar dalam wawasan Nusantara itu ada 5. Landasan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama ada landasan idil. Landasan idil adalah sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa, di mana landasan idil wawasan Nusantara adalah Pancasila. Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang terumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah sebuah landasan negara yang berhubungan dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Landasan konstitusional wawasan Nusantara itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan selanjutnya adalah landasan visional atau tujuan nasional wawasan Nusantara. Landasan visional dari wawasan Nusantara yaitu mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Landasan visional wawasan Nusantara itu merupakan wawasan Nusantara itu sendiri, yaitu merupakan cara pandang terhadap keadaan yang ada di Indonesia. Cara pandang
Landasan selanjutnya yaitu landasan konsepsional. Landasan konsepsional wawasan Nusantara adalah ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dan landasan yang terakhir adalah landasan operasional wawasan Nusantara. Landasan operasional dari wawasan Nusantara adalah GBHN atau garis besar haluan negara. GBHN sebagai landasan wawasan operasional dikukuhkan MPR dalam ketetapan nomor 4 /MPR tahun 1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Kemudian unsur dasar konsep wawasan Nusantara itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah kontur, kemudian konten, dan juga konduk. Pertama adalah kontur. Kontur itu wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Yang kedua adalah konten atau isi. Isi atau konten adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah konduk atau tata laku atau perilaku, yaitu hasil interaksi antara wadah dan juga isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku batiniah dan juga tata laku lahiriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan berpresentasi tentang tujuan Indonesia sebagai geopolitik Indonesia dan fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Adapun tujuan Indonesia sebagai geopolitik Indonesia yaitu sebagai geopolitik Indonesia ke dalam tujuan wawasan Nusantara yakni sebagai penjamin persatuan dan kesatuan di segala aspek kehidupan nasional. Adapun tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam menghadapi era globalisasi yang semakin mendunia ini. Adapun fungsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum memiliki peran sebagai motivasi, pedoman, dorongan, serta rambu-rambu guna memastikan semua aturan, kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, dan perbuatan guna penyelenggaraan negara di pusat maupun daerah yang melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian wawasan Nusantara ini berfungsi untuk membentuk, membina kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Ahmad Rohmani. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, diterima serta diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, menjadi salah satu sarana integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Yang keempat, penerapan wawasan Nusantara melahirkan cara pandang tentang kebutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang kelima, pertambahan luas wilayah sebagai sumber ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Konsep dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Suatu negara membutuhkan geopolitik untuk menentukan pembinaan politik nasional berdasarkan situasi dan kondisi.
geografis untuk mencapai tujuan negara tersebut. Sebagai Indonesia sebagai negara kepulauan dan bangsa majemuk memiliki geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu wawasan Nusantara adalah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam suatu kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional, maka diperlukan suatu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sini saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.